saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Tentunya sebagai penutup, kami semua mengingatkan kepada seluruh investor agar tetap tenang dan juga rasional dalam mengambil setiap keputusan untuk berinvestasi. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan itu bisa penjelasan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ, sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin. Dan kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain. Dianggapnya ekonominya nggak stabil. Padahal kan saya perbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh. Lantas apa yang harus dilakukan masyarakat dalam mengantisipasi begitu apa yang akan terjadi ke depannya? Ya, yang jelas Ramadan Lebaran kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya, karena Ramadan Lebarannya mungkin dalam sikap yang jauh lebih sederhana. Jadi flexing ataupun pemborosan yang tidak diperlukan, karena memang situasinya semakin tidak menentu ke depan, makin banyak ketidakpastian, terutama dari eksternal maupun dari sisi kebijakan pemerintah. Banyak yang nggak bisa diprediksi. Nah, ini juga terkait dengan kerjaan. Jadi bagi kelompok menengah ke bawah misalnya, yang masih punya kerjaan itu betul-betul harus dipertahankan, karena cari pekerjaan akan jauh lebih susah ke depan. Tapi kalaupun ada pekerjaan sekarang, harus bisa cari pekerjaan sampingan itu sebanyak-banyaknya. Jadi ini salah satu cara untuk bisa survival. Satu lagi adalah dari sisi investasi, maka setiap tidak pasti, maka investasi yang dicari adalah investasi yang super aman. Sejauh ini sih ada 2 gitu. Jadi investasi yang terkait dengan emas batangan atau investasi yang terkait dengan surat utang, terutama surat utang dari pemerintah, karena bunganya jauh lebih pasti dan cukup tinggi. Dalam beberapa bulan ke depan kita akan melihat adanya kenaikan imbal hasil dari surat utang pemerintah nih, karena ada inflasi, ada pelemahan rupiah, suku bunga sangat mungkin bisa naik dan membuat surat utang ini jadi aset yang aman dan imbal hasilnya cukup tinggi. Jadi ada perubahan pola belanja, pola investasi, kemudian bagaimana kita melihat ekonomi, itu harapannya jangan terbalik ya, jangan doom spending. Jadi masyarakat diharapkan bisa lebih bijak, jadi jangan karena sudahlah ekonomi begini, ya udah yang ada sekarang uangnya dihabiskan untuk beli barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan pokok. Begitu betul-betul ekonomi tertekan, uang simpanannya semakin tipis untuk bisa bertahan. Oke, nah tadi kan sempat dibilang juga investasi yang paling aman saat ini emas dan juga surat utang negara. Nah saat ini juga emas kan lagi meroket banget nih Mas. Ini akan seperti apa ke depannya? Apakah akan terus melonjak atau mungkin nantinya juga bisa stabil lagi? Terus ya, jadi kita coba buat penelitian sederhana bahwa harga emas itu diproyeksi bisa 3,5 juta rupiah per gramnya. Jadi 3,5 sampai 3,6 juta itu sampai akhir tahun 2026. Faktornya apa? Faktornya satu, betul tadi ada ketidakpastian ekonomi. Secara global terjadi, bukan cuma di Indonesia. Itu yang mendorong harga emas naik. Tapi juga emas ini terkait dengan bank sentral di banyak negara berkembang cenderung untuk menyimpan devisanya lebih banyak dalam bentuk emas daripada dolar sekarang. Dan yang ketiga, kita mau bicara mobil listrik, mau bicara semikonduktor, mau bicara AI, itu bahan bakunya itu butuh emas dan perak dalam jumlah yang besar. Jadi ada yang memproyeksi kalaupun ekonomi membaik, gimana harga emas tetap akan naik. Oke.